Shalom anak-anak teacher, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Ya, semoga kita semua dalam perlindungan Tuhan. Nah, anak-anak teacher, kembali lagi kita di pembelajaran tematik di subtema 4, pembelajaran 4 hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai segala sesuatunya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan jika hari ini kami boleh memulai pelajaran kami itu karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam diri kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak teacher, hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan pelajaran kita. Nah, setelah menonton video ini, anak-anak teacher akan memahami tujuan pembelajaran kita, yaitu anak-anak akan bisa menuliskan cara merawat hewan peliharaan. Kemudian anak-anak juga akan bisa menyebutkan berbagai jenis profesi dan pekerjaannya. Itu dia ya. Langsung saja buka buku kamu halaman 182. Perhatikan gambar berikut. Nah, di situ ada gambar yang Beni lakukan. Kira-kira kalau disuruh membuat cerita berdasarkan gambar ini, apakah anak-anak bisa membuat ceritanya berdasarkan gambar, mulai dari Beni pergi ke toko ikan membeli makanan, memberi makan, membersihkan, bisa ya? Oke, untuk jelasnya, teacher akan membuat cerita berdasarkan gambar tersebut. Nah, di sini Beni pergi ke toko ikan di gambar 1. Beni membeli makanan ikan di gambar 2. Beni selalu rutin memberi makan ikan-ikannya setiap hari di gambar 2 dan 3. Di gambar 4, Beni juga selalu membersihkan akuarium ikannya supaya tidak kotor. Nah, jadi itulah membuat cerita berdasarkan gambar. Misalkan teacher suruh nih anak-anak teacher membuat cerita dari gambar. Anak-anak teacher sudah tahu ya memulainya dari gambar yang pertama. Nah, pada halaman 184, di situ ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika merawat ikan. Jadi yang pertama, ya pilihlah ukuran akuariumnya sesuai dengan ukuran ikan, ya sesuai dengan besar kecilnya ikanmu. Nah, selanjutnya, makanan untuk ikan juga harus diberikan secara teratur dan tidak boleh terlalu banyak supaya akuariummu tidak kotor karena ada sisa-sisa makanannya. Yang ketiga, perlu mengatur arus air pada akuarium karena beberapa jenis ikan hias harus memiliki arus air yang sesuai dengan habitat aslinya. Jadi arus air itu pada akuarium itu perlu juga disetting ya. Nah, yang keempat itu kamu harus mempergunakan air bersih karena kualitas air yang bersih sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup ikan. Jadi nggak boleh air kotor atau air yang lain, harus air yang bersih. Nah, selanjutnya jika akuariummu sudah mulai keruh dan kotor, maka kamu harus mengganti dengan air yang baru. Dan yang keenam itu, ikan itu juga harus dipisahkan dengan ikan yang sehat itu harus dipisahkan dengan ikan yang mudah tertular penyakit ya, karena kesehatan ikan juga perlu diperhatikan. Dan yang terakhir, ikan yang agresif atau ikan yang suka berlaga tidak boleh dimasukkan ke tempat ikan yang tidak agresif ya. Jadi harus dipisahkan. Nanti takutnya ikan yang agresif itu iya bertengkar nih sama ikan yang tidak agresif. Nah, sekarang perhatikanlah kata-kata yang ada pada tabel. Ada 8 jenis ikan. Nah, coba perhatikan. Mari kita mencari 8 jenis ikan yang ada pada tabel tersebut. Coba bisa anak-anak temukan ikan apa aja yang ada pada tabel. Oke, apa itu yang pertama? Paling atas, lumba. Ini dia. Oke. Lumba-lumba. Nah, ini adalah jenis ikan. Selain lumba-lumba, apa lagi? Coba. Benar, ikan mas. Selanjutnya. Oke, mujair. Next. Cupang. Hiu.
Ki. Apalagi? Lele. Iya, benar. Paus. Dan yang terakhir itu adalah ikan sapu-sapu. Jadi banyak sekali jenis ikan. Hanya itu yang bisa kita temukan di kotak tersebut. Bisa ya? Oke, itu dia. Nah, sekarang kita lanjut halaman 185. Nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai. Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut, lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan. Apa saja profesi yang ada pada gambar tersebut? Tuliskan profesi yang kamu temui pada gambar dan jelaskan. Iya, profesi itu adalah pekerjaan. Nah, di sini profesi yang pertama itu apa? Nelayan ya. Dan pekerjaannya tugasnya apa? Iya, tugasnya itu adalah menangkap ikan. Yang kedua, pada gambar itu profesinya apa? Pedagang ikan. Maka pekerjaan pedagang ikan itu tentunya menjual ikan hasil tangkapan nelayan. Nah, adakah profesi lain yang berkaitan dengan gambar nelayan dan seputar ikan tersebut? Jelas ada. Apa aja itu, teacher? Yang pertama adalah profesinya sebagai supir. Pekerjaannya tentunya mengantar ikan hasil tangkapan nelayan menuju pasar. Profesi yang kedua itu apa? Tengkulak loh. Apa itu pekerjaan tengkulak, teacher? Membeli ikan hasil tangkapan nelayan dan dipasarkan di daerah lain. Dan yang ketiga adalah profesi karyawan pabrik. Apa hubungannya? Ternyata pekerjaannya membuat makanan ikan kalengan. Itu dia ya. Nah, jadi anak-anak teacher, tugasnya nanti adalah tuliskan 3 profesi dan apa pekerjaannya. Tuliskan 3 profesi dan apa pekerjaannya di buku tulis kamu. Next, 186, 187. Menangkap ikan ternyata sebaiknya menggunakan jaring, agar yang terdapat itu hanya ikan yang besar. Orang yang tidak menyayangi hewan laut terkadang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Wah, nggak boleh ya nak ya. Kenapa tidak boleh, teacher, memakai peledak? Karena menangkap ikan menggunakan bahan peledak akan merusak makhluk laut lainnya dan menangkap ikan yang masih kecil. Menangkap ikan sesuai kebutuhan dan hanya menangkap ikan-ikan besar saja, termasuk sikap menyayangi makhluk hidup laut. Jadi sebenarnya boleh menangkap ikan di laut ya, seperti nelayan itu, tapi harus pakai jaring, tidak boleh pakai bahan peledak. Karena kalau pakai bahan peledak, maka populasi di dalam air itu bisa rusak, karangnya bisa rusak, rumput lautnya bisa rusak, bahkan ikan-ikan kecil sebagai generasi untuk ikan-ikan besar itu juga bisa mati. Jadi yang diperbolehkan itu hanya menggunakan jaring ya. Dan ternyata menangkap ikan sesuai kebutuhan itu ternyata sikap menyayangi makhluk hidup laut. Perhatikan gambar jaring penangkap ikan tersebut. Ayo bermain jejaring ikan. Nah, jaring ini kan saling ini ya nak ya, saling berhubungan gitu ya, saling melengkapi, saling mengikat satu dengan yang lain. Maka ini bisa kita lakukan dalam sebuah permainan. 187. Nah, mari kita lakukan kegiatan petunjuk bermain pada permainan berikut. Yang pertama, harus membuat kelompok dulu yang terdiri dari 12 orang. Nah, 12 orang itu dibagi menjadi 2 kelompok. Satu terdiri dari 5 kelompok dan satu lagi terdiri dari 7 orang. Jadi kelompok A misalnya 5 orang dan kelompok B 7 orang. Jadi pas ya 12 orang ya. Yang ketiga, buatlah 2 lapis lingkaran. Lingkaran dalam. Jadi yang 5 orang itu membentuk lingkaran dalam. Sementara yang 7 orang itu membentuk
lingkaran luar. Keempat, kedua kelompok berdiri secara berhadapan-hadapan. Dan yang kelima, siswa di setiap kelompok berpegangan tangan dan angkat tangan dan letakkan di depan secara bersama-sama. Selanjutnya, ini dia. Ada kelompok luar dan ada kelompok dalam. Nah, jika guru menyebutkan kata jaring, maka siswa yang berada pada lingkaran luar atau yang 7 orang tersebut maju bersama, mendorong tangan, memperkecil lingkaran, menyerupai sebuah jaring yang sedang menangkap ikan. Sementara lingkaran yang di dalam yang 5 orang itu bergerak mundur, menarik tangan, dan memperkecil lingkaran seakan-akan tertangkap jaring. Itu dia permainannya. Wow, seru sekali ya. Nah, yang terakhir, jika guru menyebutkan kata ikan, maka siswa yang berada pada lingkaran luar menarik tangan dan mundur bersama, memperbesar lingkaran, seakan-akan jaringnya terbuka. Sementara lingkaran dalam juga bergerak maju, mendorong tangan dan memperbesar lingkaran, seakan-akan ikan akan keluar jaring. Itu dia permainannya. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya Laut Indonesia memiliki banyak sekali jenis ikannya. Ada ikan yang bisa dimakan, ada juga yang tidak bisa dimakan atau hanya sebagai hiasan. Semua kekayaan ini adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa. Jadi patutnya kita mensyukuri dengan cara menjaga lingkungan hidupnya. Itu dia. Oke, dan yang terakhir adalah tugas kamu di buku tulis. Tuliskan 3 profesi dan pekerjaannya. Nama profesinya apa? Pekerjaannya apa? Banyak sekali profesi itu ya, Nak ya. Nelayan, guru, dokter, tentara, profesor, astronot, ilmuwan, supir, penyanyi, penari. Pekerjaannya apa? Nah, 3 saja. Oke. Baiklah anak-anak teacher, itulah pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak teacher memahami tujuan pembelajaran kita. Akhir katanya teacher ucapkan terima kasih dan kita tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih jika hari ini kami sudah selesai melakukan pekerjaan kami. Kiranya Tuhan Yesus tambahkanlah roh kepintaran kepada anak-anak kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.